Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Mas kami, dan kami hormati Pak Nur Said ya. Sehat Pak Nur Said ya? Iya Pak. Oke. Pak Nur Said, ini ada dua pertanyaan yang saya akan fokus di Pak Nur Said sudah lama mengajar? Sudah Pak. Berapa tahun Pak Said mengajar? Kira-kira ada 10 tahun Pak. Dari 10 tahun. 2019. Cukup lama ya. Pak. Apa yang Anda pahami tentang siswa itu Pak Said? Yang saya pahami tentang siswa adalah mereka membutuhkan tentang bimbingan dari semua guru yang telah disediakan oleh lembaga madrasah aliyah kami Pak. Dan membutuhkan. Kalau yang Pak Said pahami tentang guru itu apa? Kalau guru menurut saya Pak Imam bertugas untuk taklim atau pengajaran dari siswa yang belum tahu kemudian menjadi tahu dengan upaya langkah-langkah yang telah ditentukan dalam KTSP atau kurikulum yang ditetapkan, begitu Pak Imam. Oke, di dalam pembelajaran itu ada istilah guru, ada istilah pendidik, ada istilah pengajar. Coba jelaskan yang Pak Said paham itu apa? Pendidik itu adalah, nggak apa-apa nggih Pak Imam? Nggak apa-apa, bebas, yang penting bisa. Pengajar niku, pengajar itu adalah, yaitu seperti tadi yang saya sampaikan kepada Pak Imam dan Bu Umami, bahwa pengajar itu adalah orang yang bertugas untuk memberitahu pengetahuan kepada siswa, dari tidak tahu menjadi tahu. Sedangkan pendidik itu adalah kaitannya identik dengan karakter, mencetak atau mengkader siswa ini menjadi akhlakul karimah dan lain sebagainya. Begitu Pak Imam. Kalau guru itu adalah profesi yang sudah ditetapkan oleh kementerian guru. Gitu ya? Iya. Oke, kita lanjut lagi kalau begitu. Nah, kan Pak Said nanti kan kalau lulus akan menjadi guru profesional ceritanya. Nah, kan harus memiliki kompetensi diantaranya adalah kompetensi pedagogi. Pedagogi ini kaitannya dengan di kelas ini, khususnya di kelas ini. Nah, kalau Pak Said ini di dalam proses pembelajaran sudah menjelaskan di kelas ini ya, sudah menjelaskan, kemudian sudah menerangkan, tetapi siswa ini nggak memperhatikan Pak Said dalam pembelajaran. Tetap ramai gitu ya. Gurunya ngomong, muridnya ikut ngomong ini. Nah, bagaimana cara menyelesaikan kondisi seperti itu? Cara mengondisikannya adalah dengan memahami murid atau mengenali murid secara satu persatu dengan karakter yang kita dapatkan, informasi atau data yang kita cari, begitu Pak Imam. Jadi untuk bisa mendekati atau dengan cara pendekatan yang bisa siswa atau murid itu bisa memperhatikan semua penyampaian materi yang guru sampaikan. Sebagaimana pengalaman yang di lapangan saya itu ya Pak Imam, itu justru tidak tentu murid ini digebyah uyah, bahasanya begitu Pak Imam. Artinya itu disamaratakan dengan metode yang satu, sehingga siswa ini atau yang berbeda-beda ini akan menolak dari satu metode yang diberikan oleh gurunya. Jadi harus pendekatan yang spesialis atau pendekatan yang khusus, begitu Pak Imam. Pendekatan apa maksudnya ini? Pendekatan pembelajaran atau pendekatan siswa? Pendekatan pembelajaran maksud saya Pak Imam, mohon maaf. Iya, pembelajaran. Nah,
Kalau begitu kita masuk di pendekatan pembelajaran atau model pembelajaran. Pak Said, apa yang menurut Pak Said ini kan sudah dipelajari di pendalaman materi tadi tentang pembelajaran. Nah, kan ada model, ada metode, ada pendekatan pembelajaran. Di RPP Pak Said itu sudah ditulis itu. Apa menurut jenengan model atau metode pembelajaran yang paling bagus itu apa kira-kira? Menurut saya yang saya pilih sesuai saya pilih di RPP saya, Pak Imam, itu adalah model pembelajaran yang berbasis penyingkapan inquiry. Penyingkapan inquiry. Apa itu? Yaitu sebuah strategi yang berpusat pada siswa, yang mendorong siswa untuk menemukan informasi, ya begitu Pak Imam. Ya itu secara garis besarnya seperti itulah, menurut saya begitu Pak Imam. Informasi apa itu kira-kira? Informasi tentang semua materi yang disampaikan Pak Imam. Coba dipraktekkan sekilas saja di dalam penerapan pembelajaran yang akan di RPP. Sekilas saja. Haji adalah meliputi ada rukun-rukun haji seperti ada tawaf, ada sa'i, ada wukuf, ada tahallul dan lain-lain seperti itu. Jadi informasi ini bisa diketahui oleh siswa itu Pak Imam. Oke ya. Untuk supaya siswa itu tidak bosan di dalam pembelajaran, apa kira-kira yang harus dilakukan oleh seorang guru? Memutar video layar proyektor itu Pak Imam yang kaitannya dengan materi yang disampaikan sesuai dengan RPP yang disediakan begitu Pak Imam. Oke, yang berikutnya ini. Kalau Pak Said ini sebagai seorang guru yang kreatif ini ya, bagaimana cara mengorganisir atau mengorganisasi sumber belajar atau bahan ajar ini sebagai penguat atau sebagai sebagai materi yang akan dipahami oleh siswa. Bagaimana cara mengorganisirnya atau memanagenya itu kayak apa? Itu dari video, kemudian dari buku paket, buku pegangan, bahan ajar, kemudian ada tambahan itu juga penguat itu kitab kuning begitu. Kitab kuning ya, oke. Oke. Yang terakhir ini, di RPP jenengan itu apa kira-kira yang bisa dikembangkan dalam konteks pengembangan ke depan itu sebagai seorang guru bisa membuat kreativitas supaya pas belajar itu siswa itu senang. Iya Pak, saya paham murid ya Pak ya. Paham murid artinya itu mereka itu saat ini itu yang diuyak-uyak adalah video. Jadi kayaknya ya kalau sebelum PPG ini jarang ngetel video begitu Pak. Mungkin setelah PPG ini akan sering, ya agak nggak sering sih. Maksudnya ada ceramah, juga ada tanya jawab dan videonya agak dirapeti begitu Pak. Yang tentang materi kaitannya begitu. Nah ini mungkin bisa menyemangati mereka bersemangat tidak bolos atau tidak tidur di kelas begitu Pak Imam. Artinya ada perkembangan yang signifikan. Begitu. Berarti membuat video pembelajaran begitu. Oke, cukup Pak Said. Terima kasih Bapak Imam. Bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak Imam. Pak Nur Said ya. Bu Mami. Iya, coba langsung saja ya. Jadi saya akan bertanya terkait dengan kemampuan profesionalnya jenengan. Kalau buat tujuan pembelajaran itu kan kita harus mempertimbangkan 4 aspek Pak ya, ABCD. Nah, coba kasih contoh cara merumuskan ABCD metode di dalam tujuan pembelajaran. Coba Pak. Sasarannya itu siapa? Audiens. Siapa? Terus? Kemudian apa ini?
perilaku, behavior, Behavior. ya. C-nya apa? Kemudian kondisi, Bu. Mm-mm. Kondisinya harus disasaran ke kondisi, kemudian ada tingkatan degree. Oke, nah, terkait dengan HOTS, Pak, apa yang jenengan ketahui tentang HOTS? Height, orientation, think, header. Oke, higher order thinking skills itu Thinking apa? skill. Apa yang diharapkan oleh seorang guru terhadap siswanya jika ingin siswanya mengembang atau berkembang proses berpikir kritisnya atau proses berpikir kritis lah yang gampang. Memberi soal yang agak jelimet, Bu. Jelimet. Ya maksudnya itu sulit. Maksud saya sulit. Iya, sulitnya seperti apa? Coba kasih contoh. Menganalisis, Bu. Menganalisis rukun haji. Oke, menyebutkan tadi masih C1, C2. Oke, menganalisis itu masuk C4. Berapa? C4 ya. Oke, ya. Terus next. Tadi untuk RPP. Nah, sekarang tentang media, Pak, LKPD. Apa yang kalian ketahui tentang LKPD? Lembar kerja peserta didik atau LKS. Fungsinya untuk apa itu LKPD? Biar ada kegiatan siswa, Bu. Oke, untuk terkait dengan BTQ saja, yang langsung ke BTQ, Pak. Nur Said, ya. Jenengan buka Al-Quran. Oh iya, ya, Bu. Silahkan dibaca surah Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul adzim. Ya. Ampun, Bu. Ya, oke. Lancar ya. Tajwidnya, Pak, coba ya. Nggih. Coba ayat kedua, itu coba tunjukkan mana yang merupakan bacaan nun sukun dan apa itu? Itu adalah ikhfa, Bu. Min syarri. Kenapa ikhfa? Karena bertemu dengan shin al-mu'jamah atau shin gede, Bu. Oke, selanjutnya, ayat selanjutnya. Itu ada nun sama seperti tadi, bertemu dengan shin. Kemudian ada juga tanwin yang bertemu dengan hamzah, yaitu bacaannya idhar. Tanwin ketemu hamzah, itu idhar ya? Nggih. Benar? Yakin, Pak? Iya, Pak. Harus jelas itu. Idhar. Oke. Nggih. Ya, terus wa min syarri ini sama ya? Nggih, sami. Oke, fil uqad itu bacaan apa? Qalqalah, Bu. Qalqalah sugro apa kubro? Ini qalqalah kubro. Ya, di akhir ayat maksudnya. Oke. Oke, tidak ada masalah di sini. Alhamdulillah, tajwid juga sudah oke ya. Oke, saya rasa cukup untuk Pak Nur Said ya. Jadi dipelajari lagi semuanya. Jadi itu kan sifatnya hanya mengambil sampel dari beberapa permasalahan inti dari ini ya, apa yang sudah jenengan lalui pembelajaran sebelumnya, dari pembelajaran sebelumnya gitu. Oke, saya rasa cukup ya. Terima kasih Bu Mami. Waktu saya kembalikan ke Pak Imam Subki. Matur nuwun Pak Imam. Ya, terima kasih Bu Mami. Barangkali itu Pak Said. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Imam. Terima kasih Bu Mami.